obatnya atau penampilan karena banyaknya orang. Saya kembalikan kepada perbuatan keji bagi. Jadi pengertian ta'un. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pekan hari ini kita bertemu dalam pertemuan room Zoom pengabdian kepada masyarakat mata kuliah hadis tarbawi. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, Ida Fukoiro. Lalu ada rekan saya Anissa Lamis, ada rekan saya Sarah Nur Fadilah, ada rekan saya Nokulo Juniantoro, ada rekan saya Vicky Novendra, dan ada yang menyusul rekan saya Iqbal Mahendra. Baik, melanjut ke pembahasan yang hari ini, yang pertama yakni tentang hadis wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Untuk pembacaan teks hadis akan dibacakan oleh saudara Sarah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kepada moderator. Di sini saya akan membacakan sebuah teks hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Haddatsana Ishaqu, akhbarana Habban, haddatsana Daud bin Abil Furati, haddatsana Abdullah bin Burdah, an Yahya bin Ya'mar wa an Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha akhbartuhu أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على ما يشاء فجعلوا رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقطع فيمكث في بلده صبيرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Rawal Bukhari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih saudari Sarah. Untuk terjemahan hadis akan dibacakan oleh saudara Iqbal. Gimana saudara Iqbal, ada di room Zoom? Baik, tidak ada ya. Mungkin lagi kendala jaringan. Baik, akan saya bacakan terjemahan hadis. Menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah istri Nabi Rasulullah SAW. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi SAW memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yakni syarah hadis yang akan dipaparkan oleh saudari Anissa Lamis. Kepadanya dipersilakan. Lamis, maaf, itunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya yang digunakan sebagai istilah
bagi wabah. Nah, menantikan Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama diantaranya. Ada menurut Al-Khalil, taun adalah wabah. Menurut ilmu Al-Tasir, pengarang kitab An-Nihayah, taun adalah penyakit yang mengotori udara yang merusak anggota tubuh. Menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelih. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Menurut Ad-Dawud, taun adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Menurut Iyad, taun adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh sedangkan wabah adalah penyakit yang umum. Wabah disebut taun karena keduanya memiliki kesamaan yaitu mematikan. Setiap taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Nah, menurut Ibnu Abdul Bar, taun adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak, terkadang juga muncul dari kedua tangan, jemari-jemari, dan sebagainya. Menurut Al-Mutawa'alil, taun sejenis penyakit kusta, taun memakan habis anggota tubuh penderitanya. Menurut Al-Ghazali, taun adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam, atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh, sehingga menjadi robek dan memerah, terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Nah, menurut An-Nawawi, taun adalah bisul yang benjolannya sangat menyakitkan, muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Menurut sekelompok dokter, diantaranya Abu Ali bin Sina, taun adalah zat yang beracun yang menyebabkan bengkak mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung, mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Taun dapat melemah organ yang dapat terburuknya melemah organ-organ vital sehingga sedikit selamat dari penyakit ini. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudari Anissa Lamis. Pemaparan syarah hadis selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nakulo. Kepadanya dipersilakan Saudara Nakulo. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materinya. Ya, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat menjelaskan hadis Ibnu Hajar al-Asqalani, mengutip hadis lain riwayat Ahmad, taun adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka, dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir, itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, disebutkan datangnya taun akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan tangan, kecuali menyebarlah wabah taun dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai doif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta. Tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah memakan azab Allah atas diri mereka sendiri. Pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun diperoleh dengan beberapa syarat, yaitu 1. Sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. 2. Berdiam diri di tempat terpapar wabah taun, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu.
3. Menyadari bahwa taun tidak menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar taun dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar. Maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena taun. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah serta rada bawah dong. Tidak menyukai pertemuan dengannya. Oke, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Napolo. Kemudian pemaparan selanjutnya yakni pelajaran yang dipetik dari hadis ini yang akan dibacakan, yang akan dipaparkan oleh Saudara Vicky Novendra. Kepadanya dipersilakan. Silakan Kang Vicky. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni pelajaran yang dipetik dari hadis. Dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasanya ta'un adalah jenis penyakit yang khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 biasanya dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit tahun ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu, seperti Bani Israel. Walaupun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala, kesyahidan dari Allah, rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya, dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Kemudian perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban, yang menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah atau ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Waktunya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Vicky Novendra atas pemaparannya. Baik, telah selesai penjelasan materi hadis untuk pertemuan kali ini. Barangkali ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan kelompok kami, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ini juga telah dijelaskan bahwa ternyata wabah ini dikehendaki oleh Allah, wabah yang kita ketahui bersama, agar
kita sebagai orang mukmin tetap mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlena oleh duniawi seperti itu. Dan tadi juga dijelaskan bahwasanya orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah terpapar wabah taun ini adalah kesyahidan bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang percaya bahwa taun ini ya kehendak Allah, tidak karena sial ataupun apa seperti itu. Nah, barangkali dari teman-teman yang lain ingin menyanggah ataupun ingin menambahkan dari apa yang tadi saya jelaskan atau yang saya simpulkan, silakan. Izin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya. Taun kan wabah. Nah, wabah apa saja dan penyakit apa saja yang menular yang mematikan dalam sejarah Islam? Terima kasih. Kembali kasih. Baik, pertanyaannya kita simpan dulu. Barangkali ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Dan untuk pemateri, dipersilakan mencari jawaban yang terbaik untuk pertanyaan kali ini. Gimana teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Atau dari teman-teman pengabdian kepada masyarakat kelompok kita juga, barangkali yang ingin berdiskusi, silakan. Ingin jawab boleh dah? Ya, silakan. Oke, ingin jawab dari saudari siapa tadi yang nanya? Rina Nurmala. Wabah apa saja yang terjadi pada zaman Rasulullah? Sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah pes dan lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah. Di situ sudah dijelaskan dari hadis tersebut yang saya sebutkan yang pertama. Kemudian setelah wabah itu pes dan lepra itu sendiri, terjadi metode karantina yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Seperti itu. Mungkin cukup. Oke, gimana tadi untuk penanya? Izin atas menambahkan jawaban. boleh nggak? Boleh, silakan. Iya, tadi kan nanya ya, penyakit menular mematikan dalam sejarah Islam tuh penyakit apa? Terus tadi juga di makalah tuh udah dijelasin menurut para ulama, ya kan? Nah, terus tuh ada tuh 5 wabah penyakit yang menular dan mematikan dalam sejarah. Yang pertama itu menurut yang pertama itu ada tahun Syirawaih yang terjadi pada zaman baginda Nabi SAW, yakni pada tahun ke-6 Hijriah. Yang kedua ada tahun Anwas, terjadi pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha. Wabah yang tersebut melanda sehingga negeri Syam hingga mengakibatkan 25 orang meninggal dunia. Terus yang ketiga ada tahun yang terjadi pada zaman Ibnu Zubair, yaitu pada bulan Syawal tahun 69 Hijriah yang menyebabkan kematian selama 3 hari. Dalam setiap harinya ada 70 orang yang meninggal dunia. Terus yang keempat ada tahun Fatayah pada Syawal tahun 87 Hijriah yang terkena wabah tersebut mayoritas pada para gadis
sehingga disebut fatayat. Terus yang kelima ada tahun yang jadi pada tahun 131 Hijriah pada bulan Rajab dan semakin parah pada bulan Ramadan dan terhitung di perkampungan Al-Mirbad. Dalam setiap harinya terdapat 1.000 jenazah. Kemudian mereda pada bulan Syawal. Gitu. Terus juga sementara tahun di Kufah jadi pada tahun 50 Hijriah di mana Al-Mughirah bin Subah meninggal dunia terkait wabah tahun terus baginda Nabi SAW itu bersabda, wabah penyakit tahun adalah sebuah tanda peringat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya sehingga bila mana kalian mendengar berita tentang adanya wabah penyakit tersebut di sebuah daerah maka jangan sekali-kali kalian memasukinya. Dan bila wabah penyakit tersebut telah terjadi pada suatu daerah dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut. Nah, seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Saudara Anissa Lamis atas tambahannya. Bagaimana ada tambahan lain dari teman-teman yang lain? Silakan. Gimana untuk penanya tadi? Iya, jelas. Makasih. Iya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Rina Nurmala. Izin bertanya, pada masa Rasulullah SAW mendapatkan wabah ya. Nah, karantina. Lalu bagaimana cara penyembuhannya pada masa tersebut jika memang belum ditemukan obatnya atau penawarnya? Gimana dari pemateri yang ingin dijawab? Silakan. Izin menjawab, Ida, boleh? Ya, silakan. Ini kan bertanya bagaimana penyembuhannya pada masa tersebut. Misalnya penawarnya kayak gitu. Di hadis tersebut sudah jelas dijelaskan Rasulullah memberikan tuntunan dalam menghadapi wabah tersebut. Yang pertama, tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah. Dengan kebijakan ini seluruh manusia dipindahkan ke rumah masing-masing. Serta mengharapkan ridhonya adalah sunnah. Pokoknya mah intinya tadi cuma tiga cara dalam penawar atau cara tuntunan Rasulullah dalam menghadapi wabah tersebut. Terima kasih, dah saya kembalikan. Oke, terima kasih Saudari Sarah. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan atau bagaimana? Silakan. Mungkin dari tahun ini udah jelas kali ya. Ya, apa tuh namanya, tahun itu kan yang artinya wabah. Dari kemarin kan juga kita sudah menjelaskan apa sih wabah itu kan.
penyakit-penyakit dalam wabah itu apa aja. Maksudnya udah tahu tuh wabah itu seperti apa, kita harus gimana kalau ada wabah di negeri kita atau di negeri lain gitu kan. Ya mungkin udah jelas ya dari materi yang sekarang. Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin kesimpulannya, jadi bagaimana cara penyembuhannya? Ya kita ketahui, kita juga tidak mengetahui gitu. Pada masa saat itu, apakah sudah ada dokter atau banyak sekali obat-obat seperti kan? Mungkin di zaman sekarang kan sudah ada vaksin dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin pertanyaan ini banyak ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak bisa kita jawab. Ya wallahu a'lam bishawab, karena kita tidak mengetahui apa yang harus dijelaskan. Bisa jadi saat kita dijelaskan, kita salah penafsiran seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi untuk kali ini. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman.